Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Yesus berjalan keliling Galilea. Ia tidak mau tetap tinggal di Yudea karena di sana orang-orang Yahudi berusaha membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke sana, tidak terang-terangan tetapi diam-diam. Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Lihatlah, ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Padahal bila Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya." Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Yesus, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Yesus. Romo Edu juga keluarga, para sahabat kenalan dari KGB yang saya kasih dalam Kristus. Tidak terasa ya 100 hari atau 3 bulan berlalu. Ya. Masing-masing kita tentu punya ingatan-ingatan, punya kenangan-kenangan yang istimewa dengan sosok dari seorang saudari kita. Kami memanggil dia Mary, ada yang panggil Gebi, dua-duanya sama. Ya. Dan saya berpikir bahwa sosok saudari ini luar biasa. Luar biasa karena apa? Coba kita bayangkan ketika dia meninggal dunia, itu saya ingat saya pergi misa itu malam Natal. Kemudian dikremasi pada hari raya Natal. Itu tanggal yang tidak akan dilupakan oleh kita semua. Hari raya Natal itu menjadi hari yang penuh sukacita untuk kita semua, dan sebuah kelahiran baru juga terjadi pada saudara kita Gebi. Dan juga hari ini 100 hari juga hari yang istimewa. Pas tanggal 1 April, pas Jumat pertama, dan permenungan kita pada misa hari yang ke-100 ini pertama-tama adalah seperti yang diungkapkan oleh Pater Edu tadi ketika mengawali perayaan Ekaristi, tentang cinta. Setiap kali kita merayakan Jumat pertama dalam bulan, yang kita kenang adalah sosok seorang Yesus
yang mengorbankan dirinya sampai tuntas, menumpahkan darahnya karena dia sangat mencintai manusia. Dia mau berkorban untuk keselamatan manusia. Dan itu yang kita percaya. Dan itu juga yang kita alami dalam kehidupan kita. Bahwa Yesus sungguh mengasihi kita. Dan kasih yang ditunjukkan oleh Yesus itu kasih yang penuh dengan pengorbanan. Bahkan nyawanya dia serahkan karena kasih. Bacaan-bacaan kitab suci yang tadi kita dengar, terutama dalam bacaan Injil, itu membuka kesadaran kita bahwa kita tentu saja dengan bangga mengakui diri kita sebagai pengikut Kristus. Sebagai pengikut Kristus berarti kita mengenal Dia. Kita kenal Dia. Dari mana? Dari kitab suci. Dari tradisi-tradisi gereja. Dan karena kita mengenal Dia, tantangan bagi kita sebenarnya adalah apakah kita juga mencintai Dia? Atau kita juga mirip-mirip atau 11-12 dengan orang-orang yang disebutkan dalam bacaan Injil tadi. Orang-orang itu mengatakan bahwa mereka kenal Yesus, tahu Dia dari mana, dan mereka meragukan Dia. Mereka meragukan Dia. Dan Yesus bahkan mengatakan pada mereka, "Memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tapi diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal." Jadi saya katakan tadi, ini ya menantang kita yang mengakui diri kita sebagai pengikut Kristus di satu pihak, dan bagaimana kita bertumbuh dalam iman, karena bisa jadi kita seperti orang-orang yang disebutkan dalam Injil, mengenal Yesus ya, tapi sebenarnya kita tidak mengenal Dia. Maka Jumat pertama ini membangkitkan pikiran kita untuk memulai lagi menata kehidupan kita, apalagi dalam masa Prapaskah ini, supaya mengenal Yesus lebih dalam lagi dan mencintai Dia, karena Dialah yang lebih dahulu mencintai kita. Poin yang kedua, sambil kita merenung bacaan-bacaan kitab suci pada hari istimewa ini, Jumat pertama, pikiran kita juga tertuju pada sosok saudara kita Gabriela yang sudah dipanggil Tuhan 100 hari yang lalu. Saya punya pengalaman kedekatan hati dengan KGB. Saya masih ingat dalam buku kenangan saya juga menuliskan itu. Saya selalu ingat karena suatu hari dia kontak saya dan dia mau bertemu dengan saya. Saya bertanya, ada di mana? Di Jakarta Utara. Oke. Mau ketemu di mana? Oh, bisa di salah satu restoran di sekitar Jakarta Utara. Oh, baik. Maka saya dari Tangerang menuju ke PIK dan kami ketemu di PIK. Dan sambil duduk mulai ngobrol, ketawa-ketawa ya. Kemudian dia makanan yang dipesan sudah siap. Kemudian dia mengatakan kepada saya mau omong sesuatu. Selama dia dengan saya, tidak pernah dia panggil saya Pater atau Romo, selalu panggil saya Dek. Dan dia mengatakan, "Dek, saya mau omong sesuatu." Oh ya, tentang saya? Bukan, tentang kakak. Oh baik, silakan bicara. Dan dia mengatakan kepada saya, "Dek, saya lagi sakit." Hah? Lagi sakit?
sakit apa? Ya. Lalu dia menyebutkan penyakitnya, dan saya bertanya, stadium keberapa? Yang keempat. Semua makanan yang di atas meja itu enak dan mahal tentu saja, tetapi rasanya jadi hambar. Saya kesal, mau marah, juga nggak enak. Ini saudari perempuan usianya lebih tua dari saya. Saya hanya mengatakan pada dia, kakak itu perawat senior, kenapa tidak bisa berusaha untuk menyelamatkan diri? Dan dia mengatakan, tidak apa-apa, saya bisa berusaha untuk bisa bertahan dalam hidup. Jadi setelah itu saya mengatakan, oke, Tri sudah disampaikan belum? Belum. Kenapa tidak mau disampaikan? Tunggu dulu. Saya ketika kembali ke rumah itu, dalam perjalanan kembali saya merasa, loh, KGB kok bisa begitu ya? 2 hari kemudian saya pergi ke Sunter dan memberikan minyak suci dan komuni kepada dia. Padahal dia masih terus ke rumah sakit untuk check up dan lain sebagainya. Dan mungkin itu adalah komuni yang terakhir yang diterima dari tangan saya. Dan saya juga bersyukur karena di samping minyak suci yang dia terima, ya, kita sempat ngobrol, dan ya dalam sampai ya WA-nya yang terakhir pada saya itu betul-betul menunjukkan bahwa dia sungguh siap untuk menyambut saudara maut. Jadi ada 1-2 hal yang saya renungkan ketika mengingat sosok dari KGB ini. Yang pertama, dia ini orang yang tidak mau membuat orang lain jadi sibuk. Dia mau berusaha untuk, oke, kalian yang lain tenang, saya berusaha untuk menanggung ini. Dan itu ya satu hal yang memang unik di dalam kehidupannya. Beberapa kali saya diundang pergi ke Freeport, ke tempat kerjanya di sana, dan saya bisa merasakan itu. Bagaimana dia itu orang yang sangat super mandiri, ya, saya katakan super mandiri, ya. Dan itu dia tidak mau membuat yang lain-lain menjadi sibuk dengan dirinya. Satu hal yang kiranya baik untuk kita pelajari juga. Tapi yang kedua yang saya belajar dari dia adalah KGB itu sosok orang yang bertahan dalam penderitaannya. Mungkin kita yang lain ketika menderita sedikit, kita langsung mengamuk atau marah-marah sama Tuhan. Tapi orang ini benar-benar luar biasa. Maka di hari yang ke-100 ini, ya, kita semua berkumpul sambil merenungkan cinta kasih Tuhan, Tuhan yang begitu mengasihi kita. Tapi kita juga melihat sosok saudari yang pernah ada di tengah-tengah kita, yang dengan caranya sendiri itu mengasihi kita apa adanya. Paling kurang secara pribadi yang saya rasakan adalah seperti itu. Dari pertama kali bertemu di Sumba sampai meninggal dunia, ketika ya namanya kakak beradik curhat-curhatan begitu, ya, dia selalu meluruskan, pokoknya itu adalah jalanmu, silakan jalanmu itu diteruskan sampai tuntas menjadi Romo, seperti itu. Dan saya merasakan itu adalah sebuah cinta yang luar biasa yang dia tunjukkan kepada saya sebagai saudaranya. Kita semua pasti merasakan itu. Dan di hari yang ke-100 ini, perasaan kasih yang kita alami itu, kita syukuri bersama. Dan kita mendoakan, semoga Tuhan yang Maha Rahim memberikan kerahiman kepadanya, dan dia juga menjadi pendoa yang setia untuk kita masing-masing. Saya yakin bahwa yang ditinggalkan oleh KGB adalah kasih dan kebaikan yang banyak di antara kita
itu merasakannya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.